Perjalanan reguler kereta api jarak jauh ini kembali beroperasi mulai hari ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumondo langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Marcelina, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen saat ini? Apakah sudah ada kereta jarak jauh yang akan diberangkatkan? Di hari pertama beroperasinya kembali kereta api reguler jarak jauh, ada satu kereta yang disiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia dari Stasiun Pasar Senen, yakni kereta api Serayu tujuan Purwokerto, Jawa Tengah, yang baru saja berangkat pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dari Stasiun Pasar Senen ini tadi tidak ada penumpang yang naik kereta api Serayu, namun demikian kereta ini nanti akan berhenti sejenak di stasiun lainnya, seperti di Stasiun Bekasi, Stasiun Karawang, dan Stasiun Cikampek untuk mengangkut penumpang lainnya. Terkait dengan pengoperasian kembali kereta api reguler jarak jauh maupun lokal ini, mengacu pada surat edaran gugus tugas nomor 7 tahun 2020 gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, di mana untuk di fase adaptasi menuju kenormalan baru ini, segala protokol kesehatan yang diterapkan ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat, terutama para penumpang yang membutuhkan layanan perjalanan jarak jauh seperti keluar kota menggunakan kereta api ini, untuk bisa menerapkan sejumlah protokol kesehatan menuju kenormalan baru. Yang nantinya kedepannya akan dilakukan evaluasi seperti yang tadi juga telah dinyatakan dari pihak PT KAI terkait dengan adanya tambahan-tambahan perjalanan di hari-hari ke depan ini akan melalui sejumlah evaluasi terlebih dahulu, di mana untuk masa adaptasi menuju kenormalan baru ini PT KAI menerapkan adanya pembatasan jumlah penumpang, yakni hanya 70% dari kapasitas kereta, dari yang sebelumnya hanya 50% pada masa PSBB dengan dioperasikannya kereta api luar biasa. Maria. Ya, Marcelina, lalu apa saja yang harus diperhatikan atau ditaati nanti para calon penumpang di tengah kenormalan baru saat ingin menaiki kereta api nanti? Ada sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan dari pihak PT KAI, baik itu di dalam stasiun ataupun ketika perjalanan menuju ke sejumlah tujuan. Ini tentunya diterapkan mulai hari ini, seperti misalnya terkait pembelian tiket. Dari pihak KAI memprioritaskan masyarakat untuk membeli tiket hanya melalui daring atau online, di mana bisa diperoleh tiket-tiket ini baik melalui aplikasi ataupun website resmi KAI ataupun mitra resmi penjualan tiket kereta api. Selain itu, ketika penumpang tiba di stasiun untuk menaiki kereta, ini ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti sejumlah dokumen yakni SIKM atau surat izin keluar masuk, khususnya untuk para penumpang yang berangkat ataupun tiba di stasiun-stasiun yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penumpang juga harus membawa surat keterangan bebas COVID-19, yang mana untuk metode PCR yang berhasil negatif, ini masa berlakunya adalah 7 hari saja, ataupun surat keterangan uji rapid test yang hanya berlaku 3 hari. Jadi para penumpang ini diharapkan bisa memperhatikan masa berlaku dari surat bebas COVID-19 yang mereka bawa. Selain itu, penumpang juga diwajibkan untuk menggunakan pakaian berlengan panjang ketika menaiki kereta dan juga mengenakan masker. Ada satu tambahan APD ini yang diimbau dapat dibawa oleh para penumpang, yakni face shield atau pelindung wajah. Namun demikian, apabila calon penumpang ini tidak memiliki face shield, nantinya akan disediakan di stasiun keberangkatan. Namun ada catatan bagi penumpang yang membawa anak, ini harus menyediakan face shield sendiri bagi anak-anak mereka. Selain itu, para penumpang ini juga diminta untuk memasang aplikasi Peduli Lindungi di telepon genggam. Aplikasi ini nantinya dapat mencatat riwayat perjalanan setiap penumpang yang menjadi langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kasus positif COVID-19. Aplikasi ini dapat membantu untuk tracing atau pelacakan. Dan yang terakhir, para penumpang ini juga akan terus dicek suhu tubuhnya apabila melewati maksimal 37,3 derajat Celcius, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Dan di dalam perjalanan atau di dalam kereta, ini juga nantinya akan dilakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala. Apabila kemudian ditemukan ada penumpang yang sebelumnya suhu tubuhnya tergolong aman, namun kemudian suhu tubuhnya dicek kedua kali atau ketiga kali
melebihi 37,3 derajat Celcius akan dipindahkan ke ruang isolasi. Jadi di setiap kereta ini sudah disiapkan ruang isolasi berkapasitas 1 orang untuk di satu ruang isolasi untuk mencegah adanya penyebaran apabila ditemukan adanya penumpang yang memiliki gejala COVID-19. Selain dari protokol-protokol kesehatan tambahan yang sudah diterapkan oleh PT KAI ini, tentunya terkait dengan protokol yang sudah lama seperti rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan serta menjaga jarak, ini terus dilakukan baik di dalam stasiun ataupun di dalam kereta sesuai dengan tanda ataupun fasilitas yang telah disediakan oleh PT KAI. Demikian Maria yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Laporan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, Marcelina Tumondo, terima kasih.